Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sholawat Al-Fatih. Untayan kalimat yang tampaknya sederhana ini ternyata menyimpan silsilah spiritual yang merentang hingga ke zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam manuskrip Syekh Ahmad At-Tijani, seorang pendiri tarekat Tijaniyah, di sana disebutkan bahwa sholawat ini adalah hadiah langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah visi spiritual, tanpa melalui perantara dan bukan pula melalui mimpi yang biasa, tetapi dalam keadaan yaqozah, terjaga, atau dengan kata lain dengan kesadaran penuh, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang mengajarkannya sebagai pegangan kode rahasia untuk membuka pintu-pintu langit. Di dalam kitabnya Jawahirul Ma'ani, Syekh Ahmad At-Tijani menuliskan, satu kali membaca sholawat Al-Fatih itu setara dengan membaca seluruh sholawat di muka bumi. Sebanyak bilangan makhluk, sebanyak tetesan hujan, daun-daun dan pasir di gurun. Bagaimana mungkin? Inilah yang disebut para sufi sebagai mukasyafah, pengetahuan yang hanya terbuka bagi hati yang telah disinari oleh cahayanya. Di sini bukan hitungan matematis, tapi pemahaman tentang hakikat keberulangan repetisi dalam dimensi spiritualitas. Setiap hurufnya dalam sholawat Al-Fatih ini sebagai cermin daripada nama-nama ilahi. Setiap katanya adalah jembatan menuju makom tertinggi yang maha indah. Ada decoding sholawat Al-Fatih. Mari kita urai kalimat-kalimatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Bila diartikan secara zahir, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada penghulu kami Muhammad, pembuka yang terkunci, penutup yang telah lalu, penolong kebenaran dengan kebenaran, dan petunjuk ke jalanmu yang lurus. Tapi dalam tafsir esoteris sisi batiniah, ternyata setiap rasa mengandung kunci. Al-Fatihi lima ughliqa, pembuka segala yang terkunci, bukan hanya pintu rezeki atau jodoh, tetapi sebagai pembuka hijab antara seorang hamba dan Tuhannya. Al-Khatimi lima sabaqa, penutup segala yang lalu, bukan sekedar mengakhiri dosa, tetapi menyegel kembali janji primordial ketika roh bersaksi di alam azali. Bukankah aku ini Tuhanmu? An-nasiril haqqi bil haqqi, penegak kebenaran dengan kebenaran. Ini adalah kode tentang peran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manifestasi daripada nur ilahi yang menghancurkan segala kegelapan jahiliyah, hakiki, kebodohan spiritual. Disinilah sholawat Al-Fatih
bukan lagi sekedar pujian. Ia adalah mantra kosmis yang mengaktifkan memori rohani kita tentang perjanjian azali. Setiap kali dilantunkan, ia mengingatkan jiwa akan tugas utamanya, yaitu kembali kepada sumber asalnya diri. Para ulama menyebutkan, satu kali sholawat Al-Fatih setara dengan 600.000 sholawat biasa. Angka yang fantastis. Tapi ini juga bukan soal matematika duniawi. Di dalam kitabnya Al-Mafakhir Al-Aliyah, Syekh Ibnu Ajibah, seorang sufi besar, menjelaskan bahwa 600.000 adalah simbol dari total cahaya para nabi, para wali, dan para arifin billah yang dikumpulkan di dalam diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dengan membaca sholawat Al-Fatih, kita sedang menyelaraskan frekuensi jiwa dengan akumulasi kebijaksanaan seluruh utusan ilahi. Bayangkan, di dalam satu sholawat terkandung hikmah Nabi Ibrahim alaihi salam yang menghancurkan berhala, kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan keteguhan hati Nabi Isa alaihi salam. Lalu kapan waktu terbaik untuk membacanya? Di sepertiga malam terakhir, saat hijab antara langit dan bumi tersingkap. Tetapi para arifin menambahkan bahwa waktu terbaik adalah ketika hatimu bisa diam, tetapi jiwamu bergetar merindukannya. Inilah kekuatan sholawat Al-Fatih. Ia tidak memandang kecerdasanmu, tetapi kedalaman tekadmu. Tidak memilih kepandaianmu, tapi kemurnian daripada niatmu. Di dalam suratnya kepada murid-muridnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuliskan, barang siapa membaca sholawat Al-Fatih tanpa bimbingan guru mursyidnya, ia seperti anak kecil bermain petasan di gudang mesiu. Mengapa? Karena energi spiritualitasnya yang dahsyat bisa membakar hijab halus yang melindungi jiwa dari terpaat cahaya ilahi. Bayangkan, mata yang terbiasa gelap tiba-tiba disorot laser. Inilah pentingnya sanad, mata rantai seorang guru yang tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Imam Malik, ilmu tanpa sanad adalah bagai rumah tanpa tangga. Tapi kamu jangan khawatir, sanad bukanlah monopoli ulama. Sanad bisa kamu dapatkan dengan niat tulus mencari kebenaran hakiki, bukan mencari keajaibannya. Sebab guru sejati akan datang ketika murid telah siap. Makanya, siapkan saja batinmu agar sang guru sejati hadir langsung membimbing dirimu. Syekh Ibnu Arabi di dalam Futuhat Al-Makkiyah menuliskan, mengapa engkau mencari Tuhan di luar dirimu, padahal dia lebih dekat dari urat lehermu? Sholawat Al-Fatih adalah pengingat segala yang kita cari, cinta, kedamaian, makna telah ada di dalam ruang rahasia antara huruf ba pada bismillah dan mim pada nama Muhammad. Tidak perlu ribuan kali, cukup satu kali dengan khusyuk yang membakar, di mana kamu merasakan bahwa setiap kata bukan lagi dari lidahmu, tetapi dari debaran jantungmu yang merindukan pertemuan hakiki. Sebab
seperti pesan Rumi, satu malam cinta sejati setara dengan 1000 tahun ibadah setengah hati. Mungkin pada saat sekarang ini kamu belum siap, tapi simpanlah video ini di sudut hatimu. Sholawat Al-Fatih suatu saat nanti, ketika kegelapan hidup terasa menyesakan dan semua jawaban tak lagi memadai, ingatlah dengan sholawat Al-Fatih ini. Amalkan dengan khusyuk, jangan berniat yang macam-macam, kecuali hanya untuk mendapatkan syafaat dan ridho dari Tuhanmu, dan rasakan sendiri efek dahsyatnya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.